Apakah kalian pernah menonton video porno? Sebagai seorang yang anti maksiat dan mempunyai iman yang tebal, pasti Anda akan menjawab, sering. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia yang ditunjukkan dalam media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan semangat ingin menggenjot baik secara manual atau otomatis dan melanggar norma susila. Sehingga pornografi dapat berubah video pendek berdurasi 19 detik ataupun cerita pendek yang berjudul Aku di Rumah Tante Siska pada malam Jumat yang intinya dapat membangkitkan hasrat seksual. Lalu, dengan hobi bejat kalian ini, apakah kalian pernah berpikir apa dampak pornografi terhadap tubuh kita? Menurut penelitian yang dilakukan oleh teman saya yang juga memiliki kerjaan sampingan sebagai stuntman Jordi El Nino, mengatakan bahwa otak yang kecanduan film baron oksigen, kalium, dan energi potensial atau yang bisa kita singkat film bokep dapat menyebabkan perubahan pada otak dan itu berhubungan dengan jumlah video porno yang ditonton. Semakin banyak video yang ditonton dapat menyebabkan berkurangnya gray matter dan juga mengakibatkan kerusakan pada bagian prefrontal cortex atau yang disingkat PFC. Semakin banyak film porno yang ditonton dapat menyebabkan makin sedikitnya jumlah koneksi saraf yang berarti lambatnya pada aktivitas imbalan atau mati rasa pada respon kepuasan. Oke kalem, yang biasa pakai Brainly jangan sok pinter. Diem dulu ya kan, saya juga nih masalahnya, bingung. Tapi tenang, untung ada Google yang bisa kita jabarkan seperti ini. Seperti contoh, seorang anak berinisial H tidak sengaja menonton video porno. Tapi entar, setahu saya nih anak bukan gak sengaja, emang niat perasaan pernah kegerebek 7 filenya, mana gak bagi-bagi lagi. Astagfirullah. Bapak. Silence, wench. I do not wish to be horny anymore. I just want to be happy. Jadi ya udah, kita ganti. Seorang anak berinisial H sedang asik menonton di aplikasi Shopee Pink. Awalnya H akan merasa kaget dan jijik karena sistem limbik di otaknya menjadi aktif dan menghasilkan senyawa dopamin yang menimbulkan rasa senang, penasaran, dan kecanduan. Lalu otak akan mengingat apa yang membuat H senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika si H mendapatkan pendidikan akhlak dan etika yang baik, tentu si H akan menghindari pornografi meskipun menyenangkan. Tapi lagi-lagi, setahu saya, anak dengan inisial H yang akhlaknya kosong dan etika yang tidak ditemukan alias error 404, maka saat si H bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya untuk melihat pornografi lagi. Lalu ketika H sudah bosan melihat gambar yang sama berulang-ulang, maka otak H butuh paparan lebih agar dia dapat merasakan semula yang ia rasakan. Itulah yang dimaksud mati rasa pada respon kepuasan, yang berarti ketika sebelumnya si H dapat merasakan kepuasan seksual dengan melihat gambar kucing kawin saja, maka ketika ia bosan melihat pemandangan yang sama, ia akan mencari yang lebih porno agar ia dapat merasakan kepuasan seksual seperti sebelumnya. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap fungsi dan bentuk otak Anda, karena ketika kita menonton video porno, maka otak akan mengaktifkan dopamin yang dialirkan ke PFC, sehingga semakin sering menonton film porno, maka dopamin akan mengalir ke PFC secara berlebihan sehingga membanjiri PFC.
karena otak tidak mempunyai sistem drainase ataupun badan penanggulangan banjir yang baik, sehingga PFC menjadi tidak aktif, dan semakin sering PFC tidak aktif, maka PFC akan mengkerut dan fungsinya akan terganggu. Namun, sistem limbik semakin membesar karena terus-terusan memproduksi dopamin, sehingga kalian akan selalu mencari kesenangan duniawi dan lupa akan kesenangan yang abadi. Jika tidak segera ditangani, maka si H akan menjadi pelanggan Pornhub Premium. Maksudnya pelanggan porno seumur hidup, dan itu tentu dapat menyebabkan kerusakan otak semakin besar, seperti kesulitan berkonsentrasi, kesulitan menimbang benar dan salah, dan juga kesulitan dalam mengambil keputusan. Hal itu karena fungsi PFC yang merupakan pusat pengambilan keputusan, mengatur emosi, dan merencanakan masa depan terganggu, sehingga dapat menyebabkan perubahan emosi yang contohnya dapat dilihat dengan video berikut ini. Bukan itu saja, dampak dari pornografi jangka panjang adalah selera seksual atau fetish yang tidak sehat, seperti menjadi furi, pecinta loli, atau pecinta NTR, dan yang paling parah, bahkan tega melakukan pemerkosaan. Bagaimana pendapat kalian? Apa setelah menonton video ini kalian akan meninggalkan Mbak Amy Fukada untuk selamanya? Atau justru setelah tahu dampak pornografi dari YouTube, Anda berhenti menonton YouTube? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang colikiawan agar dapat mengetahui informasi ini. Dan juga agar saya dapat uang dari AdSense supaya dapat mengganti kuota edukasi yang saya salah gunakan untuk meriset grup vocab di Telegram. Maksudnya untuk meriset dampak pornografi bagi tubuh kita, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Saya selaku admin dan jajaran staf yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, dan sampai jumpa.